Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai regresi linear. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita memiliki beberapa data. Misalnya seperti ini ya. Nah, data ini akan kita modelkan dengan menggunakan suatu fungsi kontinu. Pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan fungsi linear untuk memodelkan data ini. Fungsi linear adalah sebuah fungsi yang berbentuk garis lurus dan memiliki persamaan y sama dengan theta 0 ditambah theta 1x, di mana theta 0 ini adalah intercept. Sebagai contoh misalkan, jika saya membuat garis seperti ini, nah ini adalah theta 0. Kemudian theta 1 ini melambangkan kemiringan garis tersebut. Jadi kita ingin memodelkan titik-titik data yang kita miliki menjadi sebuah fungsi linear berbentuk garis lurus dengan persamaan y sama dengan theta 0 ditambah theta 1x. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menentukan nilai theta 0 dan theta 1-nya sehingga membentuk fungsi yang utuh? Itu yang akan kita bahas. Baik, untuk menemukan nilai theta 1 dan nilai theta 0 yang paling pas, sehingga kita akan mendapatkan fungsi yang terbaik. Fungsi yang terbaik itu apa? Fungsi yang terbaik adalah fungsi yang memiliki error sesedikit mungkin. Ya, sebagai contoh, ini kita punya 5 buah titik ya. Garisnya yang memodelkan titik ini, garis lurusnya seperti apa? Sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Misalkan, kalau saya membuat garis seperti ini. Nah, ini juga mirip ya dengan posisi titik-titik tersebut. Atau kalau saya membuat garis lebih curam seperti ini. Nah, ini juga bisa jadi ini memodelkan titik-titik tersebut. Tetapi garis biru ini memiliki nilai error yang lebih besar dibanding garis yang kuning atau garis yang merah. Sehingga pertanyaannya, garis yang mana yang paling baik memodelkan data yang kita miliki? Itu kita sebut sebagai the best fit line. Garis yang paling fit, paling pas dengan data yang kita miliki. Karena tadi persamaannya seperti ini ya, persamaan regresi linearnya, berarti kita perlu mencari theta 0 dan theta 1 yang akan menghasilkan garis yang paling pas dengan data yang kita miliki. Bagaimana kita menemukan theta 0 dan theta 1 untuk garis yang paling pas dengan data yang kita miliki? Kita akan menggunakan metode yang disebut sebagai sum square error. Jadi kita akan meminimalkan sum square error-nya. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan error, kita akan mendefinisikan error-nya itu apa, kemudian kita akan gunakan square error, yaitu error kuadrat, dan kita jumlahkan seluruh error kuadratnya. Kita akan menggunakan garis yang menghasilkan nilai jumlahan error kuadrat paling kecil. Apakah artinya kita harus membuat beberapa garis terlebih dahulu, kemudian menghitung square error-nya? Tidak, jadi kita akan gunakan turunan untuk mengetahui theta 0 dan theta 1 yang akan menghasilkan square error paling kecil. Baik, kita akan definisikan terlebih dahulu apa itu error. Seperti yang sudah dibahas, error adalah perbedaan nilai antara data aktual dengan data prediksi. Data aktual kita lambangkan sebagai YI, dan data prediksi adalah tadi fungsinya theta 0 ditambah theta 1x, berarti theta 0 ditambah theta 1xi adalah nilai YI prediksi. Baik, berarti error pada titik ke I adalah YI, data aktual ke I, dikurangi data prediksi ke I. Yang akan kita gunakan adalah error kuadrat, sum dari error kuadrat. Maka error kuadratnya, ini errornya, YI dikurangi theta 0, dikurangi theta 1xi, dikuadratkan, ya. Ini yang akan kita minimalisir. Nah, kita akan meminimalkan
sum of square error ini untuk menghasilkan garis yang paling fit dengan data yang kita miliki. Baik, sekarang kita akan menghitung ya bagaimana mendapatkan theta 0 dan theta 1 yang akan menghasilkan garis yang paling fit dengan data yang kita miliki. Bagaimana meminimalkan? Nah, untuk meminimalkan suatu persamaan, ini kita memiliki tujuan, ya objektif yang akan kita minimalisir adalah fungsi ini. Untuk meminimalkan fungsi ini, maka caranya adalah turunannya, misalkan ini adalah SR ya, turunan dari SR ya, sama dengan 0, ini adalah yang bisa paling minimal, bisa paling maksimal tergantung fungsinya. Jadi kalau misalkan fungsinya seperti ini, berarti yang paling minimal, ini yang paling bawah di sini. Kalau fungsinya begini, berarti yang paling maksimal seperti ini. Oke, jadi akan kita turunkan. Diturunkan terhadap apa? Nah, diturunkannya di sini yang ingin kita cari kan theta 0 dan theta 1. Ya, jadi datanya kan data XI dan YI. XI-nya ada, YI-nya ada. Yang ingin kita cari ini. Ini adalah variabelnya. Jadi akan kita turunkan terhadap theta 0 dan akan kita turunkan terhadap theta 1. Ini turunannya kan bisa terhadap dua variabel yang belum diketahui nilainya ya. Dua variabel, maka turunan terhadap salah satunya saja itu penulisannya kita ubah sedikit. Nah, D-nya kita melungker-melungkerin sedikit. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini diturunkan hanya terhadap theta 0 saja. Ini diturunkan hanya terhadap theta 1 saja. Ini kita sebut sebagai turunan parsial. Oke, jadi turunannya sama dengan 0, ini akan menghasilkan nilai yang paling minimum. Seperti itu. Baik, sekarang kita turunkan terlebih dahulu sum of square error ini terhadap theta 0. Ya, kita turunkan terhadap theta 0. Bagaimana menurunkannya terhadap theta 0? Kita akan turunkan dengan menggunakan turunan berantai. Jadi, kalau teman-teman masih ingat ya, ini kita tulis dulu ya tadi SR-nya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1 XI kuadrat. Ini yang akan kita turunkan. Ya, kita turunkan sum of square error tersebut terhadap theta 0 saja. Dengan menggunakan aturan derivasi berantai, kita anggap ini satu kesatuan. Ini saya kasih kotak ya. Berarti ini kuadrat. Kotak kuadrat. Nah, turunan dari kuadrat berarti 2 kali yang di dalam kotak, pangkatnya berkurang 1 ya, jadi pangkat 1. 2 kali yang di dalam kotak, pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, kemudian dikali dengan, jadi ini ya, 2 kali yang di dalam kotak, ini saya tulis sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari YI min theta 0 min theta 1 XI pangkat 1 dikali dengan, nah yang ada di dalam sini, diturunkan, yang ada di dalam kotak. Yang ada di dalam kotak diturunkan terhadap theta 0 saja. Ini berarti terhadap ini. Min theta 0 diturunkan menjadi min 1. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Maka min 1 ini bisa kita taruh di depan. Min 1 kali 2 jadinya min 2 dikali sigma dari I sampai N dari YI dikurangi theta 0 dikurangi theta 1 XI. Nah, turunannya terhadap theta 0 sama dengan 0, ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian, karena di sini variabelnya ada 2, theta 0 dan theta 1. Sekarang kita juga akan menurunkan sum of square error ini terhadap theta 1. Ya, turunan parsial sum of square error terhadap theta 1 didapatkan dari, lagi-lagi kita akan gunakan turunan berantai ya. Ini dihapus dulu ya. Oke, turunan berantai.
Ini kita kotakkan terlebih dahulu. Turunan dari kotak kuadrat adalah 2 kali kotak. Kotaknya kita tulis sigma dari YI min theta 0 min theta 1 XI. Pangkatnya berkurang 1, dari 2 menjadi 1, dikali turunan yang di dalam kotak. Turunan yang di dalam kotak terhadap theta 1. Nah, theta 1-nya hanya ada di sini ya, berarti ini 0, 0. Nah, yang ini diturunkan terhadap theta 1 menjadi min XI. Berarti di sini min XI. Seperti ini. Ini bisa kita masukkan ke dalam sini ya. Karena sebenarnya sigmanya ini sigma besar ya. Sigmanya di sini ya. Ini di sini kurungnya. Sedikit kurang tepat tadi penempatan kurungnya. Kurungnya kita taruh di sini ya. Nah, minusnya bisa kita taruh di depan nih. Jadi kalau ada sigma misalnya XI dikali 2. Nah, 2-nya ini bisa kita keluarkan dari sigma. 2 kali sigma XI. Contohnya seperti itu. Jadi minus 1-nya bisa kita keluarkan ke depan sigma menjadi minus 2 sigma YI min theta 0 min theta 1 XI dikali XI. Jadi tinggal XI saja. Nah, sampai di sini ya kita dapatkan sama dengan 0, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Kenapa sama dengan 0? Tadi sudah dibahas bahwa turunan sama dengan 0 akan menghasilkan nilai paling minimum atau nilai paling maksimum dari sebuah fungsi. Karena fungsinya tadi berbentuk seperti ini, berarti turunan sama dengan 0-nya nilai paling minimum. Baik. Itu yang ingin kita cari, nilai paling minimum dari sum of square error-nya. Error paling kecil, itulah yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita akan menggunakan ini persamaan 1 dan persamaan 2, hasil turunan parsial dari sum of square error terhadap theta 0 dan juga terhadap theta 1. Ini kita ubah sedikit ya bentuknya, dari yang bentuknya tadinya seperti ini. Kita ubah sedikit ya dari persamaan 1 tadi. Di sini aja biar gampang menghitungnya ya. Jadi seperti ini, maka kita bisa ubah menjadi min 2 sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini bisa saja sigmanya kita masing-masingkan. Sigma YI dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Sigma theta 0 dikurangi sigma dari I sama dengan 1 sampai N, theta 1 XI sama dengan 0. Nah, theta 0 ini adalah sebuah konstanta. Ini nilainya tetap ya, konstanta nilai variabel yang mau kita cari, nilainya berapa. Jadi tidak ada hubungannya dengan I. Maka theta 0 sebanyak N buah. Kita bisa tulis menjadi N kali theta 0. Yang lainnya sama, min 2, ini harusnya dikasih kurung ya, sigma YI dikurangi N theta 0 dikurangi sigma theta 1 XI. Ini, seperti ini. Nah, ini akan kita sederhanakan sedikit. Kelihatan di sini aja ya, yang tampak jelas. Ini sama dengan 0. Min 2 dikali sesuatu sama dengan 0, maka ini adalah faktor yang akan menghasilkan nilai 0. Min 2 dikali dalam kurung ini nilainya 0 sama dengan 0. Berarti min 2-nya kita abaikan saja. Sigma YI min N theta 0 min sigma theta 1 XI sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita pindahkan, atau ini yang kita pindahkan ya. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan koma menjadi positif N theta 0 ditambah sigma theta 1 XI sama dengan sigma YI. Karena ininya yang negatif ini kita pindahkan di sebelah kanan sama dengan menjadi positif, ini tetap ya, tidak kita pindahkan, tetap positif. Oke, sampai di sini ini akan kita jadikan sebagai persamaan 4 ya, persamaan 4.
Ini saya hilangkan biar mudah melihatnya. Ini persamaan 4 ini ya. Sudah sesuai dengan yang tadi kita hitung. Kemudian sekarang kita akan menyederhanakan dari turunan parsial terhadap θ 1. Sama seperti tadi, ini min 2 kali sesuatu sama dengan 0, berarti sesuatunya ini yang nilainya 0. Min 2-nya bisa kita abaikan. Kemudian ini bisa kita kalikan terlebih dahulu ya, xi-nya ke dalam menjadi sigma yi xi seperti ini, min θ 0 xi min θ 1 xi kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa kita pisah-pisah sigmanya. Sigma ini kita tukar biar bagus kedengarannya XIYI gitu lebih enak ya. Dikurangi sigma, ini juga boleh ditukar XI θ 0 dikurangi sigma XI kuadrat θ 1 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi kita pindahkan ini ke sebelah kanan sama dengan, ini juga ke sebelah kanan sama dengan, jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Sigma XI θ 0 ditambah sigma XI kuadrat θ 1 sama dengan yang ini ya, sigma XI YI. Nah, setelah sampai di sini, ini kita sebut sebagai persamaan 5. Persamaan 6, maaf. Ini kita sebut sebagai persamaan 6. Sudah sesuai ya, ini kita hapus biar mudah melihatnya. Ini persamaan 6. Oke, yang sudah disederhanakan. Nah, persamaan 4, hasil penyederhanaan dari turunan terhadap θ 0, dan persamaan 6 dari penyederhanaan terhadap θ 1, keduanya ini kita gabung ya, kita tuliskan dalam notasi matriks. Yang pertama, n θ 0, n dikalikan θ 0, kemudian sigma xi θ 1, sigma xi θ 1 perkalian matriks ya, mengalikannya seperti ini. Horizontal dikalikan terhadap vertikal sama dengan sigma yi. Kemudian dari persamaan 6 kita tuliskan sigma xi kali θ 0, sigma xi kali θ 0, sigma xi kuadrat kali θ 1, ini kali θ 1 perkalian matriks sama dengan sigma xi yi. Nah, setelah ditulis dalam notasi matriks inilah ini disebut sebagai normal equation. Normal equation ini kalau kita perhatikan, n adalah banyaknya data. Bisa dicari ya. Misal kita punya 10 data, n-nya kita ketahui. Sigma xi, tinggal datanya dari x0 sampai x9, kalau datanya ada 10, tinggal kita jumlahkan. Bisa kita ketahui. Sigma xi, sama ya. Sigma xi kuadrat, tinggal setiap data dikuadratkan, kemudian setelah itu kita total. Ini juga bisa diketahui. Jadi yang ada di sini bisa kita ketahui dari data kita. Yang di sini juga sigma yi, berarti dari y0 sampai y9, kalau datanya ada 10 tadi ya, bisa kita ketahui. Sigma xi juga bisa kita ketahui. Yang tidak kita tahu cuma θ 0 dan θ 1. Ini yang ingin kita cari. Berapa θ 0 dan θ 1 yang akan menghasilkan fungsi linear yang paling fit dengan data yang kita punya. Nah, ini karena kita sudah punya matriks yang ini, kita juga sudah punya nilai matriks yang ini. Nilai yang ada di sini, variabel ini bisa kita cari dengan menggunakan sistem persamaan linear. Dulu kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear. Kita bisa menggunakan eliminasi Gauss. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tidak akan menuliskan eliminasi Gauss-nya, tapi nanti kita akan menggunakan R saja ya, dengan menggunakan solve matrix ya, dengan menggunakan fungsi solve. Jadi kita tidak perlu untuk membuat eliminasi Gauss dengan menggunakan
operasi baris elementer ya itu. Tapi kalau kalian mau mengerjakan dengan operasi baris elementer silahkan, boleh. Tapi kalau mau menggunakan tools seperti R, itu lebih baik lagi karena nanti lebih cepat untuk menyelesaikannya.